per bulan. Ya, jadi sebalik rahasia itu kita harus bermunajat terus, sahabat Rina. Setiap terjadinya rahasia. Nah, itulah keagungan Tuhan. Semakin kita bangun awal, semakin baik. Semakin bangun dari awal, semakin baik. Apalagi kita bangunnya sambil menyaksikan matahari ya, matahari itu terbit, masya Allah. Di sini rumahnya dempet-dempet, matahari terang baru kelihatan. Makanya kita diwajibkan bangun pagi. Itu gunanya sekarang. Alhamdulillah. Bang Alan itu mau ngomong apa? Bang Alan tadi mau ngomong apa nih? Dia lupa mute kali itu. Kayaknya lupa dia. Dia kan orangnya pelupa. Ya mungkin ada yang mau bernarasi silakan. Berarti nggak boleh ya itu ya, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kalau saya jangan sakit, langsung meninggal aja. Anda boleh, itu namanya ajal mata. Ajal sama, ajal buat. Jadi kalau sakit biar aja. Iya sakit ya, tapi kita kan artinya diberikan Allah itu diberikan bagaimana sifat muatnya. Kita harus juga berusaha ya, harus minum obat. Nah, itu sifat muatnya Allah itu pada umat. Harus senantiasa berikhtiar ya. Jangan kita tiba-tiba ini takdir Allah, pasti kita menyerah. Berarti kita tidak percaya dengan sifat muatnya Allah, sifat persembunyian Allah tadi dalam diri manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya biarkanlah Allah bagaimana sebagai terjadi pada diri kita sebagai ajal ya, ajal yang sudah dikehendaki oleh Allah. Bukan ajal sama ya, ajal yang dibuat-buat. Sengaja Allah memberikan masalah kepada manusia supaya manusia itu bisa berbuat. Masya Allah. Yang manusia itu ya artinya bukan kita kembali kepada manusia. Allah menurunkan satu masalah, satu ujian. Itu maksud Allah itu bukan bermaksud kita ini harus lari kepada manusia untuk curhat, ya, untuk ngomong. Allah di situ memberikan kita tanda bahwa harus kita kembali ngomong kepada Dia, bicara kepada Dia, curhat kepada Dia. Betul itu. Masya Allah. Betul sekali. Masyarakat. Eli pernah sadar Jalan dia untuk mengabdi kepada Allah. Iya Kak Elis. Kalau diberikan masalah, tidak akan pernah sadar manusia bersedia sebagai katakan sebagai sifat untuk patuh pada ketetapan. Ya, itulah yang dikatakan sifat Tuhan. Ya mungkin ada yang mau Abah Lalung mau bernarasi silakan. Udah dia, udah tadi. Silakan Pak Guru. Justru saya mau tanya apa dari mana ini alamatnya saya ingin kenal. Tidaknya alamatnya. Jangan panggil saya Abah, Abah dulu. Dari Ternate. Dari kota Ternate, dari sini. Pak Guru, Bang Lalu. Silakan Bang Lalu. Lalu pergi. Saya dari kota Timur, ya, dari Ternate. Bukan Maluku, bukan kota Maluku ya, Maluku Utara. Maluku Utara. Kalau Maluku itu Ambon, ya. Kalau Maluku itu Ambon, kalau Maluku Utara kota Ternate. Dia kepulauan. Alan mau ngomong apa, Alan? Saya puasa bertanya dulu, nggak tahu nanti ke depannya. Bagus. Maksudnya kayak gimana? Lah, kok Abah itu turun, Abah Lalunya turun. Kan saya bilang lalu pergi. Bener.
Masih selalu hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kali wa barik wa karim dan nabi karim inna lagi min jalalika wa inna lagi min jalalika wa innahu min tabiin mutahirin wal mujahidin mabadu wa bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah alamin di atas segala rahmat hidayah dan serta karomahnya. Kita dapat bertemu kembali di sini di udaranya Allah ya, di udaranya Allah yang diberikan perantara kepada umumnya manusia dalam rangka kita bertauhid dan menjalankan tauhid kepada Allah. Bersalam kita tidak akan lupa agar sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Khairul Zaman dan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan dengan kita berwawasan di sini kita tinggal berkolaborasi ya, saling belajar dan mengajarkan. Karena apa? Kedekatan manusia itu kepada Tuhannya hanyalah ilmu. Ilmu akan menciptakan derajat bagi kita. Dan derajat ini akan mendekatkan kita kepada Allah. Jadi ya wajiblah ilmu itu karena di sifat Allah juga ada kata-kata al-ilmu atau Allah sendiri ya. Jadi wajiblah ilmu itu di dalam setiap kita manusia. Jadi dalam rangka menetapkan hakikat-hakikat ketuhanan dalam diri kita. Sebelum kita memiliki suatu isyarat atau petunjuk. Kadang-kadang banyak yang bertanya apa yang dikatakan isyarat itu. Lalu mana yang dikatakan isyarat atau yang dikatakan petunjuk? Inilah yang dikatakan berprasangka. Isyarat itu atau petunjuk itu inilah yang dikatakan berprasangka. Kita berprasangka artinya pada kodrat-kodrat Allah ya yang tidak dalam diri. Sesungguhnya kodrat alif itu ada di dalam diri. Ada yang dikatakan ya karena kita ini artinya mungkin pernah kita mendengar ya kajian tentang atau bukan kajian ya atau sebutan tentang A, I, U ya. Mungkin pernah di sini ada yang mendengarkan kawan-kawan itu ya A, I, U. Nah, ini kodrat alif pada Adam satu, kodrat alif pada Ahmad dan kodrat alif pada Allah. Ya. Ini adalah sebuah isyarat, ya, sebuah petunjuk yang mana dikala kita kehilangan ya daripada sesuatu pedoman, maka kita akan punya kehilangan juga daripada sebuah ibadah. Kehilangan sebuah amalia apabila petunjuk itu tidak payah di dalam diri kita. Lalu apa yang dikatakan isyarat sahabat ini? Inilah A, I, U ya. Kita ingat sahabat beriman, kita ingat alif harkat A di situ ya. Alif harkat A, alif pada harkat I, dan alif pada doma di situ ya. Makanya dibaca A, I, U. Alif harkat A, alif pada harkat I, dan alif pada doma. Ini adalah hakikat. Jadi apa yang dikatakan hakikat? Isyarat itu adalah petunjuk sir. Kalau memang sirnya datang
berprasangka Allah pada Adam, artinya akan datang suatu isyarah atau petunjuk yang mana laut mahfuznya atau yang mempertunjukkan ya, yaitu di kala itu. Kenapa kita merasakan kecintaan pada zahir kita? Tiba-tiba kita merasa cinta kepada zahir kita ya. Itulah petunjuk. Tiba-tiba kita mau pengen mencari ilmu-ilmu untuk bagaimana adab-adab untuk buang air kecil. Nah itu kita mencintai zahir kita. Sudah mulai ada anak-anak kita mencintai zahir kita. Ya. Kita selalu merawat bagaimana adab-adab kita buang air kecil, buang air besar, bagaimana adab bacaan mandi, bagaimana pokoknya ya sudah ada unsur kecintaan di dalam tubuh kita. Ya, pada kita. Nah itulah petunjuk. Nah, dan ini hanya dimiliki orang yang telah wujud, orang-orang yang sudah memiliki telah wujud Allah. Orang-orang yang telah wujud Allah pada batin, yang sudah pada ruhnya, dan kodrat wujud Allah dan nurani. Nah, ini mereka ini sudah cinta banget sama Zohir. Nggak mau zohirnya dibawa ke mana-mana atau perbuatan maksiat, nggak mau zohirnya menyakiti orang lain. Nah ini isyarah nih, yang tadi A ya, A itu Adam ya, alif harkat A I U ya, Adam dia, alif harkat A. Ini adalah zohir ya sahabat. Ini adalah zohir batin yang telah dikendalikan oleh batin Allah yang bernama sebuah diri. Kalau kesempurnaan itu sudah ada sahabat beriman ya, maka isyarah daripada alif yang dikatakan Adam, Ahmad, dan Allah akan memberikan isyarah atau laut mahfuz ya, atau petunjuk dan mana petunjuk? Mana petunjuk dari artinya getaran itu? Nah ini yang berprasangka. Jadi kalau kita berprasangka, ya, bukan artinya praduga ya, karena praduga dengan prasangka itu beda sahabat beriman. Kalau praduga itu kita menyatakan dengan keakuan diri kita, itu praduga. Makanya Allah katakan, sesungguhnya aku dalam prasangka kembang. Yang penting kita tidak berpraduga ya. Itu beda dengan kita berprasangka kepada Allah. Jadi berprasangka kepada Allah adalah isyarah yang mana kedudukan artinya tentang petunjuk. Jikalau kedudukan Allah sirna mewujud pada jasad atau Adam, artinya menandakan kecintaan, kita harus artinya tingkatkan pada keduniaan. Bertajali Allah pada rasa atau sirnya, cinta kepada keduniaan kita. Apa keduniaan kita? Inilah jasad. Inilah jasad. Yang kita pandang ini bukan dunia, kita ini dunia. Maka kita harus mengimani dunia-dunia yang akan kita hadapi dengan zuhud dan qanaah. Dengan apa adanya, hidup sederhana, ya syukurin aja ya, syukur aja. Hidup dengan apa adanya, ya kita syukur aja. Hidup sederhana, ya syukur aja. Maka dia telah berbahasa zuhud, suci dan qanaah. Ya, apabila getaran Allah itu muncul pada kodrat zuhud. Ini kodrat daripada Adam, sahabat iman ya. Untung sedikit, nggak apa-apa, syukur alhamdulillah ya. Makan sedikit juga nanti besoknya puasa, alhamdulillah. Ya ini petunjuk, ini getaran dari Adam tadi ya. Jangan juga kita menggerutu sahabat beriman atau tidak bersyukur ya. Karena sesungguhnya mungkin kehidupan kita ini mungkin ada yang lebih susah lagi daripada kita. Makanya kita harus menyadari yang susah. Ini yang dikatakan kodrat daripada Adam. Tapi kalau isyarahnya jatuh pada kodrat daripada
hi atau hayat. Ya, situ i dia ya, a i u ya. Nah, tapi kalau isarohnya itu jatuh pada kodat daripada i atau hayat, itu yang dikatakan i. Nah, maka kecintaan kita itu tiba-tiba kepingin beribadah, kepingin sholat, kepingin ngaji, kepingin bertafakur, kepingin berzikir. Kepingin mau kembali kepada Allah. Itu isarohnya. Itu ketunjuk dalam diri kita. Sahabat berjaya ingin sekali mau bertafakur, ingin sekali punya ilmu kayak gini, biar saya lebih dipahamkan. Itu bagaimana sifat ininya, sifat rahasia di dalam diri kita itu udah mau pulang, mau kembali. Sahabat berjaya mungkin selama ini kangen sama Tuhannya, mau kembali. Tapi kita selama ini hidup di dunia kita nahan-nahan. Jadi kita harus peka apa yang isaroh di dalam diri kita tadi. Tadi sudah pada isaroh zohir ya, isaroh pada zohir yaitu a, yang memberikan isaroh petunjuk bagi diri kita itu kenapa tiba-tiba mencintai diri saya ya. Yang mau pengen kenal menyamani doanya masuk WC ya, ada punya buang air besar, ada punya buang air kecil, tiba-tiba kayak gitu ya. Ini harus kita peka. Itu isaroh, sahabat beriman, isaroh dari Tuhan. Lalu tiba-tiba lagi muncul, kepingin beribadah, kepingin bertafakur, berzikir, pengen sekali artinya mengenal Tuhan. Ini jatuhnya ke makom i, ya. Isaroh, jatuh yang katakan rahasia, ya. Berarti Allah ingin itu Allah ingin disembah. Tuhan kita itu ingin disembah. Sudah kangen sama kita. Jadi Tuhan ini mau ingin sembah, mau ingin disembah sama kita ya. Allah ingin dijunjung ya. Allah ingin dipuji. Allah ingin dimuliakan. Mungkin selama ini kita hidup hanya keakuan kita, sehingga gak peka apa yang ada dalam diri kita ya. Maka datanglah petunjuk daripada isaroh atau dikatakan dengan hayat. Lalu yang ketiga apa sahabat beriman? Yang ketiga adalah u. Tadi a, i, u ya. Yang ketiga adalah u. Datangnya isaroh terhadap alif pada u, yaitu menunjukkan kepada batin. Batin kita tiba-tiba kepingin kepada suatu hal, mengamalkan suatu ibadah, kepingin menaikkan derajat marifat saya, ya, kepingin menaikkan belajar marifat saya, kepingin menaikkan belajar hakikat saya, ya, kepingin belajar menaikkan artinya ilmu marifat saya kepada Allah, ingin kembali dengan ilmu marifat saya kepada Allah. Ini isaroh jatuh kepada huruf hijaiyah u. Makanya rasa getaran untuk tafakur dan tazakur ini sangat tinggi sahabat ya. Maka artinya apa? Isaroh itu sudah menuju kekuatan batin atau yang dikatakan u. Inilah yang dikatakan rasa yang harus kita pantau dalam 24 jam atau dikatakan dengan bermusyahadah. Ini yang dikatakan yang dimaksud musyahadah. Karunia kaunianya Allah terhadap kita. Jadi supaya kita tidak merasakan suatu beban, ya, suatu masalah dalam musibah, ya, maka kita harus kontrol dengan posisi kodat alif pada a, i, tadi. Adam, Ahmad, Bani. Kalau kita mengontrol sahabat beriman ya, tidak akan kita memunculkan penyesalan belakang. Ini harus bagus kontrol sahabat beriman ya. Ini harus bagus. Jadi kalau ada getaran-getaran di dalam dada kita mau pengen ibadah, ya lanjutkan aja ibadah.
ya, karena di situ Tuhan ingin disembah. Maka kita lakukan sahabat berimannya, bagaimana kita bermusyahadah tadi, bagaimana kita mengintai dari artinya daripada perjalanan lahut-lahutnya Allah daripada diri kita. Kabar Tuhan itu sangat banyak berimannya, salah satu adalah menuju petunjuk. Kalau memang pada yang tiga tadi telah kita pelajari selama ini, maka Allah betul ya, tapi benar petunjuk dan kita mengetahui bagaimana gitaran itu tidak akan lagi kita tiba-tiba kita merasa sedih kangen Allah, itu satu harus sahabat itu cara. Jadi sahabat berimannya, tadi kita tidak merasa waspada ya. Tadi tidak merasa waspada, kita bebas ya. Ini sudah kita merasa waspada dengan apa? Kalau dalam ya, itulah maka kita menunjukkan dalam yang mungkin ada yang mau bertanya dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada yang bertanya, lanjut saja. Jadi kalau kita mengamalkan begini, sahabatnya, baru kita mau ingin mengamalkannya, saya berikan janji di sini ya, artinya syarat ya. Kalau kita mau bertajali atau artinya belajar bertajali ya, jangan kita memiliki dua perkara, sahabatnya. Artinya apa? Kalau kita lagi bertafakur beribadah kepada Allah secara hakikat, jangan kita mencari dua perkara. Kalau kita mau ingin artinya lebih mengenal Allah ya, atau kita tidak bertafakur atau berzikir ya, atau beribadah ya. Yang pertama, jangan kita yang mencari rasa ya. Jangan kita yang mencari rasa atau ingin merasa sesuatu. Yang kedua, jangan ingin melihat sesuatu. Kita fokus saja pada tujuan kita, apa yang kita dapatkan. Sempurnaan pandangan kita dalam menciptakan diri kepada fitrah kita. Inilah artinya kita fokus saja bagaimana kita menciptakan diri fitrah kita. Mana diri fitrah? Inilah hal itu. Kita fokus di situ. Kalau kita sudah fokus, kita sudah fitrah, sudah suci, nanti rasa dan penglihatan itu akan datang. Waalaikumsalam. Jangan mencari rasa dengan apa tadi? Jangan mencari rasa, jangan pernah mencari apa yang kamu mau lihat gitu. Jangan ingin melihat sesuatu. Cari apa yang kamu mau lihat. Tapi kalau hati kita ini sudah fitrah, sahabat beriman ya, rasa itu akan datang dengan sendirinya dan pandangan itu akan datang juga dengan sendirinya. Di situ kita akan dirasakan belum pernah apa yang kamu rasakan di dunia, dan kamu akan memandang belum pernah yang kamu pandang. Kamu akan diberikan pendengaran yang belum pernah kamu dengar. Yang penting diri kita fitrah dulu, sahabat berimannya. Makanya saya kasih bagaimana tadi saya kasih tentang amalan saya tentang berzikir. Artinya saya di sini masih di makom zikir subhanallah ya. Bagaimana saya hanya memfokuskan diri yang fitrah dulu. Kita fokus di situ dalamnya ya, sahabat.
Jadi agar mencapai layak, ya layak pada pantas, layak dan pantas, ya sahabat beriman ya, kita harus membersihkan diri kita dulu dengan katakan diri yang fit. Ini sebenarnya yang kita sholat id kan ini ya, di sutro itu ya, hanya tujuh takbir itu. Jadi kalau sudah secara hakikat sudah mendekati memenuhi syarat ya. Bermakna Allah di dalam kalimat subhanallah, bukan hanya suci di dalam bertuhan ya, bukan hanya suci di dalam bertuhan, tapi suci juga dalam kesalahan ya, kesalahan sedikit pun ya, baik secara syariat maupun secara hakikat ya, itu akan menjadi satu masalah sahabat beriman ya kalau kita tidak suci, kalau kita tidak mensucikan ya. Kenapa? Maha suci ya. Kalau sudah maha Allah pada kesuciannya, berarti perhatiannya terhadap segala tindak tanduk perbuatan syariat dan hakikat kita itu sahabat beriman ya, juga artinya disaringi oleh kesuciannya tadi, kesuciannya Allah. Bisa jadi kalau umpamanya hal kecil itu kita anggap tidak jadi masalah ya. Ini biasa aja nih, tidak menjadi masalah buat Allah. Bisa jadi masalah bagi Allah. Kenapa? Dia akan mensandingkan dengan kesuciannya tadi, maha suci. Kalau Allah sudah menggunakan mahanya ya, mahanya dalam kesuciannya, itu tidak ada yang mampu membantahnya sahabat beriman. Walaupun dia sebesar biji zarah. Kenapa sahabat beriman? Allah itu berdiri dalam sifat kesucian bagi dia. Jadi artinya sampai ke tingkat kesalahan pun Allah juga mengendalikan kesuciannya. Makanya kita selalu bagaimana supaya artinya menjadi persyaratan-persyaratannya daripada kebenaran. Atau kita ini sudah layak apa sudah pantas, atau dikatakan layak dan pantas. Gitu sahabat beriman. Waalaikumsalam. Jadi dalam perjalanan kita artinya memperjuangkan rohani kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mentadabbur ya. Yang contoh ini saya kasih pemahaman sedikit tentang alif lam lam ha ya, untuk mendapatkan wujud yang disembah. Mengetahui dasarnya sahabat beriman, kita ingin mendapatkan dua perkara ini di dalam diri, yaitu yang dikatakan Allah sampaikan dalam kutsinya, aku adalah dua jiwa yang berada di dalam satu tubuh. Jiwa artinya jiwa yang seperti apa? Dalam pengenalan sahabat beriman ya, kodrat ketuhanan yang ada di dalam namanya sendiri, yaitu alif lam lam ha, tentulah kita belajar mana yang dikatakan kodrat Tuhan. Kalau kodrat Tuhan adalah semua yang ada pada dirinya, itu yang disembah sebenarnya. Ya, itulah yang disembah sebenarnya sahabat. Kalau semua dari dirinya sendiri yang tidak bersekutu dengan dirinya. Jadi beda dengan kita mengkaji hakikat ya. Beda dengan kita mengkaji hakikat. Kalau kita mengkaji hakikat, itu hakikat Tuhan adalah diri. Ya. Tapi kalau kita mengkaji Tuhan adalah kaji wujud, yaitu kaji wujud yang ada di dalam wujud dan maujud. Kalau wujud sudah pasti zatnya Allah, ya. Kalau wujud itu sudah pasti zatnya Allah. Maujud itu sudah pasti sifatnya Allah. Tapi wujud ini adalah sirullah. Jadi kalau ingin kita mengetahui apa wujud yang di dalam namanya itu disebut wujud. Kalau dia wujud, tidak bernama. Ya. Kalau dia wujud, tidak bernama di situ. Kecuali namanya, asmanya Allah, tidak boleh dikasih nama sebagai hakikat. Kau udah nggak ada. Wujud Adam lah, wujud Muhammad lah, tidak boleh.
ini Adam, ini Muhammad itu tidak boleh. Karena Adam bukan Tuhan, Muhammad juga bukan Tuhan. Ya, kodatnya wujud itu adalah sir atau kudus. Ya, kodatnya ada di dalam namanya, artinya di dalam namanya. Wujudnya adalah jauhar, diri yang berdiri. Ya, sebelum semua ada. Jauhar adalah sebuah wahyu yang dinobatkan menjadi nafs atau diri yang berdiri, bukan diri yang ikan atau diri yang berdiri. Jadi kalau kita mencari diri, itu ada tiga, ya. Diri yang didirikan, diri yang berdiri, diri yang benar-benar diri. Tapi kalau untuk mencari wujud adalah diri yang berdiri. Diri yang berdiri, hakikat sudah ada, ini namanya jauhar. Jauhar ini awal, ya. Kodat yang pertama ada. Seperti apa bentuk kodat awal itu, sahabat beriman? Ini adalah Ruhul Kudus. Ya, sebuah kehidupan suci, sebuah wahyu, kehidupan kodat yang sangat suci, yang tidak bersekutu dengan kodat-kodat yang lain. Mana bentuk dari wujud itu? Wujud adalah suatu diri wahyu atau dikatakan nafs yang memancarkan nur kudus kepada diri yang didirikan, yaitu arat, ya, aratnya diri yang di arat ini adalah diri sabita. Ya. Diri sabita itu diri yang halus, ya. Kalau di dalam kodat Tuhan namanya dia basita. Ya. Namanya basita namanya. Kalau di dalam kodat yang berdiri dinamakan sabita, Asyan sabita. Itu diri halus. Diri artinya kodat Tuhan. Sabita ini halus seperti kaca, sahabat, ya. Dia bisa memantulkan nur kudus. Ini arat, ya. Makanya ada surat arat, ya. Arat, ya. Suratnya sudah surat. Ya. Arat ini nama untuk, artinya nama untuk memantulkan, ya. Nah, ini disebut dengan atau disebut dengan kilap atau petir. Makanya disebut arat. Jadi dia dengan memantulkan, maka Ruh Kudus ini memantul keempat kodat diri. Keempat, Ruhul Kudus yang didirikan sebagai sumber semua alam itu terjadi. Yang kita sebut dengan, ya, Nun itu warnanya merah, Hawaun warna kuning, Maun warna putih, Turabun warna hitam. Jadi nur yang ada kodat diri yang dibawa kulit di atas daging, artinya dikenakan oleh pantulan tadi, sahabat berimannya, sehingga terlihat berupa sebuah diri yang bernama Ayan Karadia. Ayan Karadia ini batin Allah, ya, batin Allah, atau dikatakan jasad kita, atau yang kalau dalam ilmu hakikat alamnya Allah. Ya, ini Ayan Karadia, ini yang jasad. Ya. Nah, inilah bentuk wujud. Ya. Ini jadi tidak ada penamaan dia. Ya. Tidak ada penamaan. Makanya kalau kita sudah kenal Allah tuh, sudah kenal Tuhan, sudah nggak ada nama tuh, ya. Jangan kasih nama. Ya, sudah full di situ. Ya. Itu rahasia. Jangan kasih nama. Tidak ada penamaan atau dikatakan Adam atau Muhammad, tidak ada, ya. Karena masih mengkaji wujudnya sendiri di sini, ya. Karena dia masih mengkaji wujudnya sendiri. Nanti dia sudah bertajalli kepi sifat, ya, kepi sifat, baru muncul hakikat. Ya. Nah, jadi kita adalah, artinya kalau di sisi kajian Panapila, diri yang tak berurat, tak berdarah. Kalau kita di kajian Panapila, ya. Kalau diri Panapila itu kan diri yang tidak berurat dan tidak berdarah. Nah, itu diri Panapila tuh. Ya. Tapi di kodat, sahabat beriman, ya, tapi di kodat Tuhan
yang tak berurat dan tak berdarah itu dikatakan Nur Kudus. Nur Kudus ini dipantulkan Ahyan Sabita, maka terlihatlah Ahyan Karadia, yaitu Zohid kita. Di pantulan ini artinya tak berurat, sahabat berimannya, yang memantulkan di tubuh kita ini nggak berurat. Nggak berurat, nggak berdarah, sama halnya kayak gini, sahabat berimannya. Saya berikan kiasan. Saya lagi megang senter, saya lagi megang senter. Di dalam senter itu ada baterai, ada baterainya, ada baterainya, ada obatnya. Senter ini tempatnya, baterai itu artinya intinya, pas dia ini memancarkan cahaya, siapa yang mengenal cahaya itu dia akan hidup. Kayak gitu tuh, pancaran, sehingga pancaran ini pas terkena, macam contohnya pancaran ini mengenai sesuatu, sesuatu itu akan hidup. Kayak gitu tuh. Jadi yang memancarkan itu tidak bertulang, tidak berdarah, sahabat berimannya, tidak berurat. Maka dikatakan di bawah kulit, di atas daging. Nah, kalau kita lihat, kalau kita lihat wujud diri pada tangan kita ini, sahabat beriman ya, kita lihat kulit kita ini, kulit, daging, di dalam ini ada wujud warna. Di lapisan-lapisan kita ini ada wujud warna. Ini dinamakan 4 kodat wahyu. Kalau di tubuh namanya di wadi manicam. Kalau di jasad ini disebut kulit, daging, urat, dan tulang. Kalau di alam, air, api, angin, dan tanah. Kalau di diri, dia ada di dalam jasad, namanya jazim. Itu namanya jazim. Jazim ini yang dikatakan kodat, artinya Nur Kudus, tadi yang dipantulkan oleh Ahyan Sabita, senter dari cahaya senter tadi, itulah yang cahaya itu yang Ahyan Sabita, sahabat beriman, sehingga semua hidup. Ini bukan hakikat ya, kalau kita pakai hakikat ya Nur Muhammad Nur Muhammad ini artinya yang memancarkan ini Nur Muhammad, siapa yang mengenai itu hidup dia. Jadi dari 7 pantulan, sahabat berimannya, 7 kodat yang ada dalam alif, lam, ha, mulai dari batin, nafas, tanafas, angfas, nufus, lalu dia maujud lagi menjadi di, wadi, mani, manicam, dia berwujud lagi menjadi batinnya suci. Menjadi batin yang suci. Apa batin yang suci itu? Dikatakan sutonia, mukodia, dinia, dan ruhania. Itu yang suci tadi itu, yang menjadi batin yang suci. Pertama, sutonia, mukodia, dinia, ruhania. Dia mewujud lagi kepada 4 kodat diri. Apa 4 kodat diri? Narun, hawaun, maun, tarabun. Dan dia berbentuk 4 kodat lagi. Apa 4 kodat lagi? Mimha, mimdal. Berkodat Muhammad. Dan kodat Muhammad hakikat daripada mimha, mimdal. Mim kepala, kodat mimha dada, kodat markuba jantung, ada dia markuba jantung, mim perut, kodat kolbu, dan dal kaki kodat tubuh. Mim kepala sebagai kodat ma'ani, itu kepala ya. Mim kepala kodatnya ma'ani. Ha dada kodatnya markuba jantung. Mim perut kodat kolbu, kolbu ya, bukan kolbi, kolbu hati. Kolbu itu daging. Kalau kolbi bukan daging. Dan dal adalah kaki atau kodat tubuh.
Jadi itu tidak boleh dinamakan ya Ayan Karadia. Tidak boleh diberi nama hanya dalam sebutan Ayan Karadia. Ya, tidak diberi nama Muhammad Hidayah atau Adam Hidayah. Makanya Allah katakan, Manta ayazauk il karadiatun. Ya Allah, bolehkah artinya bolehkan ada aku artinya mengumpamakan melihat engkau ya manta ayah jauh il karadiatun. Ya Allah, bolehkan artinya iakan ya, bolehkan ada aku mengumpamakan melihat engkau. Ya Allah, kalau Allah katakan Zara'atul Arrajiyatun, lihatlah wajah. Itu ya. Mana kamu ya? Lihatlah wajahmu kalau mau ingin lihat wajah. Ya. Jadi di dalam perjalanan aftar menuju sifatnya nyata Allah, dalam kajian aftar ini sahabat ya, aftar ini nyata ya. Kalau ada yang menyebut aftar itu nyata, jelas, aftar itu jelas ya. Kalau dikatakan alif aftar, berarti alif yang kelihatan, bukan yang tersirat ya. Jadi dalam kajian aftar ini atau ya, nyata ini ya, ini adalah kajian maujud tula yang disembah oleh sekalian alam. Ya, batasannya apa? Batasan batin Allah ya. Dari leher ke atas itu dinamakan an-nazir. Itulah buruk ya. Ini hakikat buruk ya. Itulah gambaran simbolis buruk ya. Burak. Kepalanya manusia, badannya hewan. Ya. Inilah batasan batin. Ya. Inilah batasan batin Allah. Dari leher ke atas itu dinamakan an-nazir. Leher ke bawah itu dinamakan an-nazir. Ya, an-nazir dan an-nazir. Ya. An-nazir itu kodratnya 3. Ya. An-nazir itu kodratnya 3. Segala bentuk sirnya Allah. An-nazir ini 4. Jadi kalau dikabulkan 4 tambah 3 sama dengan 7. Dia menuju sifat. Nanti baru dikaji sifat ya. Ini artinya baru dia bersifat pada sifatnya sendiri ya. Ini baru dia bersifat pada sifatnya sendiri. Kalau sekarang kita tidak hanya jangan dulu kita mengkaji sifat. Banyak yang harus dikaji ya. Dunia kita lagi bersahadatkan ya. Zatnya belum lagi kita bersahadatkan kepada Allah, batinnya lagi belum kita bersahadatkan ya. Jadi kodrat hayatnya Allah ini harus ditajalikan harus bersyahadat dulu kepada Allah. Mau nurnya, mau zatnya, mau jasadnya harus bersyahadatkan dulu ya. Baru kita belajar mentajali. Sebelum kita masuk bagaimana baik-baik kita harus kenal dengan benar-benar, jangan kita buru-buru di sisi ya. Jangan nanti mewujud Allah pada dirimu, kodratmu masih manusia di situ, keakuanmu masih manusia, masih makhluk. Nanti kalau sudah mewujud Allah pada dirimu, nanti kodratmu masih manusia. Masih kamu membawa kehidupanmu di dalam kehidupan manusia, artinya masih membawa keakuanmu. Ini yang ditakutkan. Wujud di dirimu, tapi sifatmu masih tingkat manusia. Makanya kita harus betul-betul memahami sahabat berimannya. Artinya benar-benar ya, memahami dulu ya. Artinya kajian tentang kodrat-kodrat Allah di sini, sebelum tajalinya. Kita harus mengenalnya lebih dalam. Apalagi yang lebih dalam? 7 kali 4. Itu harus kita kenal. Kita harus kenal. Jangan dahulu ya, kita tajali
Jadi itu dia wujud. Kita sudah mampu nih kita mewujudkan Tuhan di dalam diri kita. Tapi tiba-tiba kita anjing. Kita yang takut sama anjing. Ya, tiba-tiba kita takut sama hantu. Nah, yang wujud itu ya, Tuhan itu sebagai Tuhan takut sama anjing, takut sama hantu, takut sama binatang. Nah, ini kita hina dia. Sekutulah dia lagi. Ya. Jadi yang sudah meliputi itu ada yang ditakutkan di dunia ini ya, apalagi macam anjing, hantu. Ya. Yang sudah mewujud, tiba-tiba ada anjing lewat kita lari. Ya. Ada hantu kita kabur. Masa Tuhan takut kepada makhluk yang terendah itu, sahabat beriman ya. Ini harus kita benar-benar dulu belajar ya, mengenal kodrat-kodratnya. Jangan kita terburu-buru dulu untuk bagaimana berjaganya ya. Kenapa? Kalau kita sudah mengenal kodratnya, sahabat beriman ya, itu kita mudah. Ya, kita mudah sudah bersih ya, sudah bersih jasadnya, ya, batinnya sudah bersih, itu dengan mudah. Ya. Dengan mudahnya kenapa? Karena Allah sudah menurunkan ilhamnya, ya, wahyunya, laginya, ya, sudah mudah. Kalau sudah ilhamnya, udah berkah tuh, udah pada tunduk tuh alam-alam semesta. Kalau sudah hadamnya itu sudah lepas marifat, sudah lepas, ya, itu sudah duduk. Sudah lepas ilmu, sudah lepas, artinya putus ilmu, putus marifat. Sudah duduk di mendoakan tanpa diminta ya, tanpa pamrih. Ini di bawah ada maaf kurang paham. Bang SM yang memberi paham itu Allah. Udah duduk manis aja. Subhanallah, tulisannya biar paham, jangan menempatkan di apa ya, di akal ya. Kita menempatkan di hatinya. jadi Tadi ada siapa yang bawel itu, teruskan. Itu temanku lama itu ya. Kamu nulis panjang, nanti kamu tuh namanya Wong Kautara. Kasihan deh. Gak bisa nulis lagi kan? Iya, mungkin karena itu saya mau ini Mau siap? dulu ya. Oh iya siap. Makasih Pak Guru, berkah selalu. subhanallah hati. Nah, kalau bisa 4 gitu mana sama lama-lama mungkin SM, itukah pertanyaan kamu tadi? boleh nggak kita menerapkan Bunda ingin bertanya, besok lagi nggak tak jawab. ya itu, jangan hanya sampai di mulut aja, sampai Allah itu paham di tempatnya gratis, dikasih dengan cuma-cuma, dibagi dengan cuma-cuma. Duduk manis aja, Allah berikan keselamatan, kesejahteraan, ketenangan ke kita semuanya. Kamu mau paham, sekolah dulu. Di sini baru berapa hari ditulis, dicatat. Kita tuh nggak harus yang diuraikan Pak Guru itu, nggak harus kita itu menang semuanya. Kamu SD itu teori SD lulu nggak paham semuanya, nggak SD, SMP, SMA, nggak mungkin kamu paham semuanya. Kalau kamu paham semuanya, kamu jangan jadi jiwa yang tenang. kamu jangan nakal-nakal ya di sini.